banyak orang yang ketika dapat gitu kesempatannya, tapi nggak tahu nih ilmu mempertahankannya, jadinya impulsif. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik ya. Kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini Talk with Expert Maria Katarina bareng dengan Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia. Kita bahas apa ya? Kita matching loh bajunya. Iya loh, black and white ya. Ini black, white, white, black. Ya, black and white. Kita bahas nggak? Kita nggak bahas black and white. Kita bahas soal yang menarik di dunia keuangan atau dunia perencanaan keuangan ataupun itu ya. Tadi tuh mikir-mikir gini, kita bahas apa ya yang menarik. Nah coba deh Sobat Cuan, mungkin dalam 1 tahun ini Sobat Cuan yang bekerja dapat pendapatan atau dapat income, ngerasa suka ada kayak duit-duit yang surprise-surprise yang kita nggak juga masuk. Misalnya kayak duit bonus, ya kan, bonus perusahaannya dapat bonus terus kalian dapat dibagiin deh bonus ya. Terus misalnya dapat dari side job, yang punya side job. Tiba-tiba side jobnya lagi banyak banget nih gitu kan. Kalau side job kan nggak main job ya. Jadi kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya udah, karena kan kalian punya main job. Tapi ternyata side jobnya ini bahkan mungkin bisa lebih gede dari gaji bulanan gitu ya. Sometimes ada banyak yang kayak gitu. Atau mungkin Sobat Cuan lagi dapet warisan. Nah ya, ini lagi common banget nih. Banyak banget yang orang-orang kayak tiba-tiba gue dapet warisan dari bokap gue, warisan dari nyokap gue gitu ya. Banyak sekali. Nah ternyata tanpa kita sadari duit-duit yang suka datangnya secara kagetan itu kitanya kaget loh. Dan kemudian melakukan sebuah tindakan yang malah nggak wise gitu. Impulsif ya. Impulsif. Secara psikologis tuh sebenarnya happy, tapi malahan kelakuannya malah end up akhirnya nggak happy karena nggak ada sisanya gitu. Ini apa sih, faktor apa sih biasanya yang suka terjadi? Kenapa kok bener-bener bikin shocking sampai tindakannya pun juga akhirnya kaget gitu kitanya. Ya, makanya kalau mendapatkan dan mempertahankan itu sesuatu yang sangat berbeda gitu. Mendapatkan tuh kayak kerja keras banget ya. Kalau mempertahankan sebenarnya lebih susah ya harusnya ya. Kayak contoh misalnya orang-orang yang dapat lotre. Kenapa mereka bisa balik jadi miskin lagi misalnya gitu. Ya karena mendapatkan sama mempertahankan itu beda. Gitu, walaupun ngerasa gede gitu ya. Jadi banyak orang yang ketika dapat gitu kesempatannya, tapi nggak tahu nih ilmu mempertahankannya, jadinya impulsif gitu ya. Karena banyak case juga yang pasti aku juga pernah lah mengalami di titik itu. Dapat uang kaget, apalagi dulu masih muda ya. Tadinya nih nggak perlu barang A atau barang B, gara-gara punya uang akhirnya beli aja nih. Ada duitnya. Bener. Banget. Dan kadang juga barangnya tuh nggak penting-penting banget. Padahal kalau misalnya nih disimpan, nanti tiba-tiba ada uang kaget lagi dikumpulin, bisa jadi sebuah barang yang mungkin sifatnya lebih produktif gitu. Atau mungkin bisa jadi setup goal kita bisa lebih cepat ya gara-gara duit kaget itu ya. Contoh nih misalnya kalau tiba-tiba sekarang tuh yang lagi rame kayaknya ya, bisa dapat bonus gede-gedean tuh industri pertambangan. Misalnya pegawai-pegawainya dapat bonusnya gede-gede. Padahal kalau misalnya punya bonus yang besar itu, kalau punya KPR bisa dong lunasin dulu sebagian uangnya. Jadi kan ketika uang kaget tersebut dipakai untuk bayar pokok misalnya sebagian, bisa memperkecil bunga. Betul, ya kan? Setuju. Jadinya cicilannya misalnya tadinya tenornya 10 tahun jadi bisa lebih pendek, atau cicilannya yang tadinya lebih besar karena bunganya menurun jadi cicilannya bisa berkurang. Seperti itu. Oke, kita nggak bahas ini dulu. Tapi kita bahas lebih ke mindset kita ketika kita dapetin duit kaget. Karena teman-teman yang dapetin uang kaget baik itu dari side job ataupun mungkin dapat dari warisan ataupun dapat dari perusahaannya, berarti kan harus ada mekanisme switch di dirinya dia yang harus cepat gitu, bahwa ini duit nggak selalu dapat. Betul. Ya nggak sih? Nah jadi apa yang harus dilakukan? Skemanya adalah ketika dapat itu langsung dikeluarin, jangan digabungin sama duit bulanan. Jadi kita ngerasa kayak ya udah memang gue tabungan gue cuma segini gitu ya. Atau memang diubah fungsikan gitu. Misalnya taruh di rekening dana nasabah kan beda nih sama tabungan kita biasa. Nah baiknya seperti apa tuh skemanya? Yang pertama kita harus sadar betul bahwa tanpa uang ini sebenarnya kan kita masih bisa hidup setiap harinya. Berarti sebenarnya kita punya alokasi sendiri misalnya dari pendapatan tetap kita
untuk biaya hidup. Jadi sebenarnya kalau ada uang ini, ya uang ini nggak perlu lagi dipakai untuk biaya hidup seperti itu kan? Ya, apalagi gaya hidup ya. Iya, apalagi gaya hidup. Jadi tanpa uang ini pun kita masih tetap nih melangsungkan hidup setiap bulannya. So uang ini harusnya jangan dicampurin sama rekening biasa atau yang untuk kebutuhan hari-hari. Kalau bisa misalnya nih, coba dicek lagi dana daruratnya sudah terpenuhi belum. Kalau dana daruratnya belum terpenuhi, boleh deh sebagian dimasukin ke rekening yang memang khusus dana darurat. Sebagiannya lagi bisa dimasukin ke instrumen investasi. Tapi ingat instrumen investasinya harus yang paham betul. Gitu. Sambil misalnya, oke, kalau masih bingung investasinya di mana, ya udah parkir aja dulu di reksadana pasar uang sambil nanti mikir-mikir kira-kira duitnya mau dipakai apa nih. Tunggu jernih dulu supaya nggak impulsif. Biasanya tunggu 7-14 hari. Kita tuh beneran nggak sih mau beli barang itu? Sebulan kalau perlu sih dipikirinnya dipikirin ya dulu. bolak-balik. Nanti siapa tahu kalau misalnya jiwa-jiwa impulsif buyingnya sudah mereda. Tiba-tiba ketemu sebuah ide, jadi tahu uangnya mau dipakai buat apa. Misalnya diputar lagi di investasi atau diputar lagi untuk buka usaha kembali, seperti itu. Kalau menutup yang non produktif, misalnya kayak punya cicilan mobil atau cicilan motor gitu, atau cicilan kartu kredit gitu. Aduh deh, ini gara-gara cicilan ini kayak gue tiap bulan jadi harus mengencangkan ikat pinggang, kayak gue kosongin dulu deh ini. Cukup wise nggak sih digunakan dengan uang ini? Cukup wise dong. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang biasanya bayar kartu kreditnya minimum ya tiap bulannya. Kapan selesainya Anda? Lebih baik selesaiin hutangnya mumpung ada uangnya. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi cash flow sobat cuan ke depannya. Kalau misalnya hutangnya bisa kebayar mumpung nih ada rezeki gitu ya. Kedepannya cash flow-nya jadi bisa lebih sehat. Kalau cash flow-nya bisa jadi lebih sehat, insya Allah kedepannya lagi jadinya bisa menghindari hutang-hutang berkelanjutan seperti itu kan. Jadinya berikutnya lagi kalau tiba-tiba ada uang, kaget lagi, udah nggak dipakai untuk bayar hutang lagi nih, tapi bisa dialokasiin ke yang lain. Boleh nggak sih sebenarnya kita nikmatin gitu ya kan? Ngerasanya kan kayak wah ini kayak dapat uang gede, selama ini mungkin hidup kayak cuma ngirit banget gitu kan. Sekarang bisa nih kebeli sepatu yang kemarin gitu ya, atau tas yang kemarin gitu. Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya, 10-20% disisihin untuk kebutuhan kita atau sesuatu yang kita inginin saat ini. Boleh kok gitu. Itu kan bentuk reward diri juga ya, apalagi kalau misalnya kita dapetin uang kita itu dari side job gitu ya kan, nggak apa-apa untuk reward diri. Sebenarnya ketika itu dapat uang kaget dari side job, berarti sobat cuan sendiri itu udah punya side hustle ya, dia punya pendapatan atau income lain yang sebenarnya bisa dia push ya, dengan atau tidak disadari sebenarnya mereka punya itu. Cuman kadang suka kelewat gitu aja karena ngerasa punya main job yang udah ada jadi fixed income. Jadi ini kayaknya nggak diperduliin gitu. Jadi seakan-akan ini kan duit bonus, ya udah habisin aja toh. Gue juga masih bulan depan bisa hidup gaji lagi gitu. Itu juga banyak. Ini kalau mental kayak gini nih harusnya kayak gimana nih? Ya itu tadi, ingat ya, kita tuh hidup bukan cuma untuk hari ini. Ya hari ini misalnya kita ada gaji yang datangnya tiap bulan. Jadi banyak orang tuh ngegampangin. Tapi ingat nanti ke depannya kita nggak pernah tahu ada situasi-situasi apa misalnya yang terjadi sama orang tua kita. Ya jangan sampai amit-amit cabang bayi kan. Tapi kan setidaknya lebih baik kita punya payung sebelum terjadinya hujan. Oke. Itu dari side job. Nah ini sekarang dari warisan. Kalau dari warisan biasanya nominalnya nggak dikit nih. Biasanya cukup gede ya. Apalagi kalau misalnya warisannya itu ada macam-macam. Aku tuh banyak banget pertanyaan kayak warisan keluargaku habis jual rumah dapetnya sekian. Bahkan kayak aku belum pernah pegang duit segini banyak gitu. Tahu-tahu sekarang megang duit segini banyak nih harus kayak gimana. Terus kayak misalnya ada juga ternyata yang menarik nih, warisannya tuh bentuknya ini saham gitu. Bingung gimana cara ngelolanya, itu kayak kaget buat dia. Nah ini sebaiknya seperti apa sih memulai mengolah duit kaget-kaget ini yang datangnya dari warisan yang kita sama sekali istilahnya apa ya? Ya kamu karena anaknya dia aja kamu jadi dapat gitu kan, privilege dapat di situ. Cuman kan itu nggak gede dan nggak sedikit ya, nggak kecil, dan banyak ternyata yang duit warisan ini akhirnya nggak jadi apa-apa karena nggak pintar ngelolanya. Kalau menurutku ya, kalau misalnya dapat warisannya kan ada warisan itu yang datangnya dari UP jiwa ya, kayak misalnya orang tuanya bikin asuransi jiwa, terus UP-nya misalnya sekian miliar gitu ya. Ketika orang tuanya terjadi resiko, nurun nih ke anaknya, dan biasanya kalau asuransi itu udah terbagi kan setiap nama gitu, jadi udah nggak ada rebutan tuh.
Nah, kalau menurutku ya, kalau misalnya itu terjadi sama aku mau mencoba memposisikan diri. Terus aku punya anak, uang itu akan aku pakai untuk selesaiin langsung dana pendidikan anakku kuliah. Ini untuk case ibu-ibu yang punya anak ya? Ya. Oke. Ya, udah lebih aman kan jadinya? Itu aman, berarti safe untuk masa depan anak kita untuk masa gitu depan anak kita. Tapi kalau misalnya bentuknya seperti saham, ya udah kita carilah orang yang memang kompeten, ya kan? Kita cari misalnya financial planner gitu ya, atau konsultan yang kira-kira bisa kita tanya bagaimana cara mengelolanya. Seperti itu. Kalau memang nggak sanggup mengelolanya, ya udah misalnya ada keuntungan, bisa tunggu aja dapat dividennya, atau misalnya ya udah jual aja, dipindahin ke instrumen investasi yang memang sobat cuan lebih ngerti gitu. Tapi ada juga yang warisannya tuh bentuknya rumah, ya kan? Kalau warisan bentuknya rumah, kalau warisannya bentuk rumah, belum ngurus pajaknya dan lain-lain. Terus biasanya sesama keluarga suka tuntut-tuntutan. Nah, ini butuh komunikasi yang efektif dan efisien. Tapi kalau misalnya warisan dalam bentuk rumah atau uang kagetnya hadir dalam bentuknya rumah buat kita ya, maksudnya artinya mungkin orang tuanya udah membagi rumah di sini buat si A, ya kan? Karena rumahnya mungkin ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu kan. Berarti kan mau nggak mau ini harus jadi tanggung jawab gue gitu. Nah, betul. Kalau yang bisa ngelola, bisa meninggali atau bisa tinggal di situ, fine gitu ya. Kamu rawat sekaligus kamu tinggal di situ. Tapi kalau yang nggak bisa, ini kan bisa jadi aset mangkrak, kemudian juga bisa jadi tambah rusak dan bahkan nilainya turun nggak sih? Nah, ini sebaiknya seperti apa sih menyikapi yang warisan-warisan atau duit kagetnya bentuknya barang? Itu kan banyak yang kejadian sama yang di rumah-rumah menteng ya, atau pondok indah. Banyak banget tuh kosong-kosong sekarang. Iya, karena mereka mungkin udah generasi kedua, ketiga. Even buat bayar pajaknya aja setiap tahun mereka nggak sanggup. Karena mungkin pendapatan mereka tidak sebesar kakeknya atau ayahnya. Seperti itu ya. Mau dijual juga susah nih rumah segede gini gitu kan. Ya gimana ya, paling cuma bisa disewain. Tapi yang gak gampang juga sewain. Atau bisa aja sebenarnya bikin kos-kosan sih. Ya mungkin harganya gak yang terlalu mahal, tapi paling tidak bisa menutupi maintenance-nya setiap bulan. Ya kan? Dan harus lihat juga fokus bayar pajak tiap tahunnya lumayan juga gitu. Apakah bisnisnya bisa balik modal juga. Memang gitu seberusaha kan? mungkin kan, kalau memang nggak mampu ya dijual kan. Tapi jual rumah harga puluhan miliar dan ratusan miliar itu tidak lagi. Plus zaman sekarang pula gitu. Betul. Jadi ya memang harus bisa disikapi ya. Karena jadi bukan duit kaget jadinya itu. Wow, jadi kaget harus kayak gimana ngolahnya. Nah, sekarang kalau misalnya ada duit nih khususnya buat kita ke Gen Z milenial single ya. Ketika dapat duit ratusan juta atau bahkan sampai MM-an dari keluarganya nih, yang harus dilakukan adalah apa? Yang pertama, ada yang bilang aku kalau dapat warisan duit ya aku beli rumah deh, beli rumahnya cash gitu, kita kayak gitu. Tapi kan itu harus di cross check juga dari kemampuan finansial kita tiap bulan, mampu nggak kita untuk biayain rumah itu dan lain-lain. Atau harusnya kayak gimana? Atau disimpan dulu deh, atau didepositoin dulu deh, atau apa? Sambil menunggu nanti momen yang tepat untuk memutuskan. Ya. Kalau Gen Z sebenarnya, kalau yang tadi Kak Maria sudah singgung, beli rumah harus sesuai yang kebutuhan. Gak apa-apa kok kalau memang ada uangnya beli rumah, karena itu kan kebutuhan pokok juga ya. Apalagi kalau misalnya mau menikah, kalau bisa ya ada tempat lah. Kalau ada kesempatan untuk tidak beli KPR karena warisan, kenapa enggak? Ya, itu kan setidaknya mengurangi beban, mengurangi tujuan finansial ya kan. Jadi bisa fokus ke yang lain. Misalnya jadi fokusnya untuk dana pendidikan anak, ngumpulin, atau misalnya dana pensiun atau naik haji, macam-macam lah. Itu yang bisa apapun dilakukan itu. ya. Tapi kalau misalnya dirasa rumah belum perlu-perlu banget, misalnya masih muda banget gitu ya, masih usianya 20 tahun atau 22 tahun. Dapetnya tiba-tiba sekian M gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, nggak langsung dibeliin rumah kan. Kadang Gen Z lebih suka tinggal misalnya ngekos di dekat kantornya. Ya udah, uangnya disimpan aja dulu sambil nanti berjalan memutuskan. Tapi kalau aku biasanya gini, aku biasanya kalau dapat uang kaget, kita ngomongin warisan ya. Misalnya lagi dapat job dari brand yang besar, ya besar atau enggak, aku selalu sisihin untuk aku upgrade diri. Upgrade diri tuh misalnya untuk aku ikut seminar, untuk aku ambil sertifikasi, sertifikasi yang bonafit lah gitu. Itu kan sebenarnya menunjang aku untuk kedepannya. Setidaknya itu bisa membantu aku akhirnya mendapatkan income yang lebih besar lagi ke depannya kayak gitu. Jadi pesanku untuk sobat cuan adalah, berapapun usia kalian, kalau kalian dapat uang kaget, harus sisihin sebagian untuk upgrade diri. Upgrade diri itu
nggak cuma tentang pengetahuan, upgrade diri juga tentang penampilan. Iya. Seperti itu. Penampilan bukan berarti kamu harus pergi buat operasi plastik ya, bukan ya. Yang Atau penting beli barang yang rapi. brand ya. Ini jangan disalahartikan. Tapi mungkin upgrade penampilan banyak hal yang bisa kamu lakukan. Mungkin ya bisa olahraga gitu ya. Betul. Sih? Makanannya lebih sehat. Makanannya lebih sehat. Bukan maksudnya tingkatin langsung kayak kamu pakai tas yang depannya H itu bukan. Yang penting kamu kelihatan rapi, bersih, kelihatan educated lah. Orang kan enak lihatnya. Aku setuju. Jadi ketika karena gini, aku selalu percaya bahwa ketika kamu dapat duit lebih, berarti kamu dipercaya sama Tuhan, pencipta kamu, untuk mengelola juga sebesar itu. Berarti itu udah pantas gitu. Nah, sekarang kamu harus balikin lagi nih, benar atau tidak kamu sudah sepantas itu dengan cara kamu mengelolanya dengan baik. Ya, kadang kan memang ada rezeki itu pasti selalu ada deh, dari mana aja gitu. Apalagi setiap sobat cuan yang mau berusaha gitu. Jadi ya pokoknya nikmatin aja gitu poin-poin atau apapun yang kamu lagi nikmatin sekarang gitu. Kalau pas dapat duit kaget, jangan langsung impulsif, jangan langsung kebanyakan pengen. Nah, karena langsung kebanyakan pengen biasanya ya nggak butuh, jadi tiba-tiba butuh aja pokoknya. Jadi langsung strict gitu. Karena hasil keuangan kamu nanti di masa tua adalah gimana kamu bisa memaintainnya dari sekarang. Betul. Gitu. Kamu pengen masa tua kayak apa sih? Bayangin begitulah kamu treat diri kamu sekarang. Itu kayak pernah diucapin sama Mahatma Gandhi, the future depends on what you do today. Iya, betul. Ya, sobat cuan. Oke, selamat menikmati uang kaget nih. Mau akhir tahun, siapa tahu ada yang ngasih-ngasih kan dari mana-mana kan. Selamat menikmati uang kaget. Jangan lupa investasi pastinya ya. Terima kasih udah dengerin Talk with Expert hari ini. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dengerin kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Dan juga subscribe YouTube channel kita di YouTube Cuap Cuan ya. Di like, di share, dan juga di komen. Kita berdua pamit sobat cuan, sehat-sehat. Bye.